Halo teman-teman, selamat petang dari alun-alun Kota Malang dengan Ira Latif di sini dari Wisata Kreatif Jakarta. Nah, saya sekarang mau mengajak teman-teman nih untuk mengulik kawasan kayu tangan alun-alun di Kota Malang ya, dan juga mengulik sisi heritage dan juga kulinernya. Oke, kita mulai ya. Oke, selamat bergabung buat teman-teman dimanapun berada. Ya, saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan, walking tour, melihat sisi heritage dan juga kuliner di seputar kawasan alun-alun. Nah, saya kasih tahu dulu ya tempat saya berada. Nah, kalau di sana itu ada alun-alunnya, pusat kotanya Kota Malang ya, teman-teman ya. Nah, tepat di depannya itu ada Sarinah, gedung Sarinah. Ya, kalau di Jakarta, Sarinah adalah pusat perbelanjaan modern pertama di Indonesia ya. Dan ternyata ada cabangnya juga di Malang, yang ini bukanya dari tahun 70, gedung Sarinahnya menjadi shopping mall. Tapi ternyata sebelumnya pernah menjadi rumah bupati pertama Malang ya. Itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Itu. Oke, di sebelah sana juga ada gereja Protestan yang dari zaman Belanda juga ya. Oke, nah yuk kita jalan ya. Ini suasana petang, saat ini jam 5.30 sudah maghrib ya teman-teman kalau waktu di Malang ya. Jadi jam 5.30 sudah menjelang gelap ya di sini. Nah, itu di depan saya ada gereja Katolik. Nah, ini gereja Katolik Kayu Tangan Hati Kudus ya, yang juga sudah ada sejak zaman Belanda nih. Dari tahun 1905 ya, nggak beda jauh dengan gereja katedral yang di Jakarta ya. Halo, selamat bergabung buat teman-teman dimanapun berada. Ya, kita mau jalan-jalan ya seputar heritage dan kuliner Kota Malang. Nah, ini adalah tempat pertama yang akan kita kunjungi teman-teman, Toko Un, salah satu restoran es krim dan juga bakery legendaris ya di Kota Malang, dan mungkin salah satu yang tertua ya. Kita masuk ya. Toko Un ini sendiri ada juga di Semarang ya. Dan ternyata Toko Un sendiri sebagai restoran es krim pertama mulainya di Yogyakarta, malah baru buka cabang di Semarang dan di Malang. Tapi yang di Malang ini sudah berganti kepemilikan ya. Tapi kita masih lihat ya suasananya jadul banget ya. Wah, dengan kursi-kursi jadul seperti ini. Nah, itu welcome in Malang. Ada tulisannya ya. Ada tahun 1930. Yang terkenal dari restoran ini tentu saja es krim. Tapi saya nggak ada waktu untuk coba es krimnya ya. Mungkin di lain kesempatan. Tapi kan saya liatin juga beberapa favoritnya di sini. Halo Mbak. Ya, selain roti-roti ya. Nah, ternyata juga yang favorit di sini Om Bekuk. Nah, ini Om Bekuk adalah kayak bolu khas orang Belanda ya. Om Bekuk itu ada apa? Kayu manis ya? Kayu manis sama atasnya kacang kenar. Kayu manis dan kacang kenar. Saya mau satu ya dibungkus ya. Ya. Oke. Sambil dibungkus, saya nanti mau lihat-lihat dulu ya. Nah, halo teman-teman yang sedang menyimak video saya. Ya, terima kasih ya sudah bergabung. Boleh tulis di kolom chat teman-teman berdomisili di kota mana saja nih. Ya, mungkin juga boleh kasih rekomendasi di kolom chat tempat-tempat menarik di kotanya yang mungkin perlu saya kunjungi. Ya, kita kita lihat dulu suasana Toko Un ini yang dari tahun 1930-an ya. Oh, ini suasana dulunya ya. Ini Toko Un. Nah, kalau menu yang paling favorit tentu saja es krim. Ini es krimnya ya. Tutti frutti. Ada yang banana split. Wah, ini modelnya seperti es krim Ragusa ya. Seperti kedai es krim Ragusa kalau di Jakarta. Beberapa favoritnya juga sama seperti ini. Oke, tapi saya nggak ada waktu ya teman-teman. Kali ini saya belum ada kesempatan untuk nyobain es krimnya. Tapi saya sudah nyobain ini Toko Un yang di Semarang. Oke, Mbak buka dulu Mbak. Coba mau dilihat tadi. Nah, ini saya beli Om Bekuknya. Saya mau cobain dulu deh Om Bekuknya, coba deh. Oke. Coba ribet kali ya. Oh iya deh Mbaknya. Mbak bisa tolong dipegangin nggak? Saya mau cobain. Nah, ini Om Bekuknya nih teman-teman ya. Ini saya mau cobain Om Bekuknya. Lekker.
pepper teman-teman, kayu manisnya dan kenarinya kerasa banget. Tapi saya nggak mau habisin karena nanti saya buat makan malam saya nanti. Oke. Itu tadi satu tempat dari Toko Un. Makasih Mbak. Kalau dari Toko Un. Jangan lupa beli es krim dan juga on bekuknya yang favorit. Oke, kasih ya Mbak. Sekarang saya jalan lagi. Kita mau jalan-jalan ke kawasan Kayu Tangan. Nah, Kayu Tangan ini sendiri sebenarnya kawasan kota tuanya Malang ya, teman-teman ya. Yang mulai dibangun di awal abad 20 ya oleh pemerintah kolonial Belanda ya saat itu. Tapi belakangan juga sama pemerintah Kota Malang dipercantik lagi dan menjadi semakin instagramable kalau kata istilah anak-anak sekarang ya. Ini kita lihat ya, trotoarnya besar dan nyaman. Halo, selamat bergabung buat teman-teman. Itu tadi ya, gerejanya cantik ya, Gereja Katolik Hati Kudus ya, yang Kayu Tangan, yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Oke, sekarang kita akan mulai menjelajah ada kuliner apa saja nih di seputar Kayu Tangan ini. Oh, ini lihat teman-teman, ininya nih, apa ya? Kalau hitamnya nih cakep nih, pijakan ininya nih buat apa sih? Cakep ya. Oh, heritage kayu tangan Malang. Tuh. Oke, kece ya. Oke. Nah, kalau sudah malam hari seperti ini teman-teman, dari mulai jam 6 ke atas di kawasan Kayu Tangan sudah mulai buka kuliner-kuliner yang di pinggir jalan di trotoar karena memang sudah dibolehkan. Ya. Halo teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih ya sudah join. Teman-teman yang sedang menyimak video saya boleh tulis di kolom chat dari mana saja nih, di kota mana saja. Apakah suka juga dengan Kota Malang seperti saya? Atau mungkin teman-teman punya rekomendasi tempat-tempat wisata dan juga kuliner yang seru yang mungkin perlu saya kunjungi? Tulis ya di kolom chat. Yuk kita jalan-jalan lagi. Nah, ini suasana pedestrian. Wah, menarik ya kotanya ya. Nih, pedestrian di kawasan Kayu Tangan ini sendiri. Oh, kalau malam sudah bisa diisi dengan kursi-kursi seperti ini. Ini Momos Coffee Bakery, ini salah satu kedai bakery yang juga favorit ya di sini. Nah, Kayu Tangan sendiri teman-teman, asal namanya dari mana? Jadi ada beberapa versi. Ada yang bilang dulu di kawasan ini ada petunjuk jalan dari kayu dan bentuknya seperti tangan. Atau ada juga yang bilang di kawasan ini dulunya banyak ditumbuhi pohon-pohon yang daunnya aneh dan seperti jari-jari tangan. Nah, ini pedagang-pedagang kaki lima sudah mulai buka. Ya, ini baru sedikit sih. Ini ada apa nih yang seger-seger nih? Saya mau cobain. Halo Bu. Ada jamu. Oh iya. Oh, ini ada roti Mariam, ada jamu. Apa ini yang Jamu kejutasan. yang favorit apa Bu? Kencur. Kencur. Kalau sinom tuh yang seger apa sih yang seger? Ini Sinom. hangat. Yang sinom Buat menyegarkan. yang masih dingin ada nggak? Ada ini yang tradisional saya ini. Kejutasan. Oh, punya tasem saya mau sinom aja deh yang seger. Yang segar. Masih dingin nggak? Oh, kalau ada yang dingin. Nggak ada es batu ya? Nggak ada. Memang ini nggak harus Ya. dikasih es batu. Ya udah saya mau cobain sinom. Sinom tuh terbuat dari apa ya? Ini dari daun kulit apa? Daun pohon asem yang masih muda. Itu direbus sama temulawak. Oke, kayaknya saya selama jalan-jalan di Jawa Timur ini banyak menemukan minuman sinom ini. Iya. Nih, sinom nih. Oke, saya coba dulu deh. Mbak boleh liatin nih gantiannya. Kayak lagi live streaming. Iya. Ya, saya cobain ya. Tidak dari daun sinom ya? Iya. Gulanya asli. Waduh, seger banget teman-teman. Iya. Ada seger Ini kayak jeruk ya Mbak? Iya, dari daun asem yang masih muda. Oh gitu ya, tapi sekilas kayak jeruk. Tapi Iya.
antara gabungan jeruk dan lemon, tapi seger banget. Iya. Mungkin kalau tambah dingin Es, tambah enak. iya seger tambah. Iya, ya, oke. Iya, Makasih ya Mbak ya. Sama-sama. Iya. Nah itu dia tadi beberapa jajanan pinggir jalan di Kayu Tangan yang sudah buka. Oke, makasih ya Mbak. Semoga laris terus ya. Ini banyak yang baru buka juga. Ya. Oke, kita jalan lagi. Ini masih ada beberapa banyak. Sebagian toko masih tutup ya. Nah teman-teman, kota Malang ini sendiri banyak julukannya ya. Di zaman Belanda ternyata kota Malang ini pernah dijuluki sebagai Swiss van Java. Jadi kota Swissnya di Pulau Jawa ya, sama seperti Garut. Jadi bukan cuma Garut yang dijuluki Swiss van Java karena kecantikannya, tapi kota Malang juga. Lalu kalau sekarang kota Malang juga dijuluki sebagai kota pendidikan ya. Ya banyak sekali kampus-kampus berkualitas ya di sini ya. Nah ini juga sudah ada lagi tuh pusat kuliner Pujasera ya. Ada beberapa kulineran di sini. Ada supa-supo yang nggak biasa ya. Ada cuimi dan macam-macam ya. Ini tempatnya. Oke, kita lihat ya. Ini teras heritage. Mohon maaf Kak, saya mau ngambil gambar itu boleh ya. Ini saya mau tunjukin beberapa kawasan, foto-foto kawasan kota Malang di zaman dulu. Ini dia. Ini kawasan kota tuanya Malang di zaman dulu, di zaman kolonial Belanda teman-teman. Ini kayaknya gereja yang tadi kita lihat, ya bukan ya? Oke, itu dia. Oke. Ya. Oke, kita jalan lagi. Nah ini baru menjelang jam 6 teman, belum jam 6. Masih 5.40 tapi sudah gelap sekali ya di sini ya di Kota Malang ya. Karena memang kalau di sini malah sunrise-nya lebih cepat teman-teman. Di sini jam 5:30 sudah terang benderang. Oh ini ada toko-toko lama ya, toko-toko jadul, toko-toko kelontong jadul yang masih bertahan dengan gempuran zaman. Nggak digusur ya, nggak digantikan dengan Indomaret, toko-toko seperti ini. Mungkin kalau di Jakarta ini sudah digantikan dengan Indomaret dan Alfamart teman-teman. Oh ya, yang juga unik di Kayu Tangan ini ada box-box telepon seperti ini ya, yang tadi dari kita mulai ya. Ini seperti di London sebenarnya, tapi nggak ada teleponnya. Nggak ada teleponnya. Oke, kita jalan lagi ya. Nah, jadi kawasan Kayu Tangan ini paling ramai tentu saja di weekend. Ya, banyak anak muda nongkrong pinggir jalan. Seru banget ya. Ini tempat-tempat kulinerannya di pinggir jalan pedestrian seperti ini, di pinggir jalan ya. Memang pedestriannya lebar dan luas. Nah, ini adalah kedai kopi yang juga saya mau masuk ini teman-teman. Kedai kopi Kui, kedai kopi Hui yang sudah ada sejak 1953 ya. Oke, ini tadi sore saya sudah sempat lewat sini dan ramai. Kita akan masuk ya. Kita lihat suasananya juga jadul ya. Wah gila, umurnya sudah berapa tuh? Sudah 60-an tahun ya. Nah ini suasananya, vibe-nya jadul banget. Oke, kita liatin ya. Permisi Mbak. Iya. Mau liatin fotonya ya. Nah ini fotonya restorannya nih. Foto restorannya lagi zaman dulu ya. Zaman dulu. Oke. Kalau di sini favoritnya apa Mbak? Oh kopi ya. Oh ya, kopi tubruknya ya. Saya mau yang itu tuh kopi bubuk Sidomulya ya. Katanya favoritnya di sini ya? Iya. Emang mereknya khusus buatan di sini atau bagaimana? Iya, dari pemiliknya. Oh, dari punya pemiliknya. Udah boleh satu ya. Oke. Ya, saya jalan-jalan dulu. Nah, ini kedai kopi Instagramable teman-teman, karena sekarang banyak juga ya anak-anak muda cari kedai kopi yang suasananya jadul ya. Oke, ini suasana Kota Malang ya, zaman dulu nih. Oke, nah ini gerejanya zaman dulu. Oh, ternyata masih banyak, masih luas juga ke dalam ya kedai kopinya.
Oke. Tapi saya di sini nggak akan lama-lama, teman-teman. Wah, lihat tegelnya tuh. Tegelnya masih tegel jadul. Biasanya di rumah-rumah kuno nih ada tegel seperti ini. Nah ya, tadi dibuka dulu Mas itunya, saya mau ngeliatin. Nah, ini dia. Bubuk kopi Sido Mulia nih. Yang favoritnya dari cafe ini ya. Ya, hanya 5.000 perak. 6.000 ya? 6.000 ini favoritnya, ini kopi apa Mas? Robusta ya? Ada mix sih. Oh. Oke. Ya. Saya mau bayar dulu. Ini. Selain itu favoritnya apa lagi Mas di sini Mas? Menu-menu favoritnya apa lagi di sini? Apalagi? Apa? Ada nasi goreng, cuimi. Oh, ada cuimi ya. Mungkin teman-teman kalau yang mau ngopi-ngopi sekaligus makan berat ya, juga bisa di kedai kopi Hui ini ya. Dan juga jangan lupa beli kopi bubuk Sido Mulianya yang menjadi best seller dari kedai kopi Hui ini. Kedai kopi jadul yang mungkin salah satu yang tertua juga ya di Malang karena umurnya sudah 60-an tahun. Oke, sudah ya. Oke, makasih banyak Mas. Oke, sudah beli kopi. Sekarang sudah mulai rame nih teman-teman. Sekarang saya mau mengajak ke tempat terakhir. Iya. Oke. Jadi tadi saya udah makan bolu khas Belanda on biku, udah minum minuman sinom yang seger banget, udah beli kopi. Banyak ya, aduh jajan saya banyak nih. Oke. Sekarang saya akan mengajak teman-teman ke tempat terakhir, yaitu di suatu gang kecil. Oh ini juga, di sini memang ininya restorannya jadul-jadul. Ini teman-teman, kopi Longceng. Kalau ini kopi Longceng, ini kedai kopi dan restoran ya, yang juga tampilannya jadul. Tapi seru banget ya teman-teman. Kalau kulineran di sepanjang Kayu Tangan ini, kita makannya di pinggir jalan seperti ini, ya menikmati malam ya. Sini Jalan Basuki Rahmat. Ini salah satu jalan protokol di Malang ya. Mungkin kalau di Jakarta salah satu jalan protokol di mana ya? Mungkin kayak sekitar Jalan Tamrin, Jalan Kuningan gitu kali ya. Oke. Nah, Kayu Tangan ini sendiri luas sekali ya teman-teman, sampai ke ujung banget ya. Ke ujung. Tapi saya nggak akan jalan sampai sejauh itu. Saya akan membawa teman-teman ke tempat terakhir, suatu gang yang dikenal sebagai kawasan heritage. Ya, gimana nih teman-teman komentarnya dari tempat-tempat kuliner yang tadi kita kunjungi, yang saya ajak kunjungi ya, dari beberapa tempat yang tadi. Mungkin ada tempat yang teman-teman ngiler. Ya kalau ngiler berhasil tujuan saya. Nah ini dia, ini yang saya mau ajak teman-teman nih, Kampung Heritage Kayu Tangan. Ada apa di sini? Nah, ini karena udah gelap ya, saya ketelatan kayaknya masuknya sini. Nah ini apa yang menarik dari Kampung Heritage ini kayak gang kecil teman-teman. Tapi di sini banyak rumah-rumah jadul. Ya, nah ini juga tuh sudah menjadi destinasi Kampung Heritage Kayu Tangan ya. Jadi di sini ada banyak rumah-rumah jadul yang sudah ratusan tahun ya, dan sudah menjadi destinasi wisata sejarah gitu. Kampung Heritage Kayu Tangan. Ya. Beberapa rumah di sini sudah kuno banget, sudah ratusan tahun. Nah ini contohnya nih teman-teman. Nah ini contohnya rumah jadul ya. Ini dibilangnya rumah penghulu ya, karena kok masih gaya rumah penghulu, rumah zaman dulu. Nah terus ada juga tuh Kampung Heritage. Aduh udah terlalu gelap nih ya, saya kesini. Nah yang ini rumah yang salah satu rumah lama nih, rumah
tahun 1870. Sebenarnya ada tulisannya di situ. Cuma karena ini udah adung gelap ya. Itu rumah kayak rumah gaya rumah Betawi ya. Nih rumah tahun 18 dari 1870. Ada lagi beberapa rumah yang di sini yang sudah kuno banget, sudah ratusan tahun. Menarik kalau untuk dijelajahi bagi pecinta sejarah. Tapi saya mau ajak teman-teman ke tempat terakhir. Ini rumahnya rumah kuno juga sih. Ya, model rumah kuno. Tapi di sini jualan es krim beras kencur. Dari tadi saya belum nyobain es krim beras kencur. Permisi, Mbak. Nah ini dia. Iya. Dengan Mbak siapa boleh kenalan? Mbak Nini ya. Oke. Ya saya mau nyobain Mbak. Boleh? Ya es krim beras kencurnya. Nah ini dia tokonya di dalam rumahnya nih teman-teman. Iya. Sejak kapan Mbak usaha seperti ini? Sebenarnya udah lama mulai kampung heritage kayu tangan dibuka. Cuman untuk yang ready di rumah masih baru aja. Oh sebelumnya di mana dijualnya? Online aja. Oh online ya. Jadi Mbak Nini tuh jualan. Ini namanya ngunjuk. Iya, Ngunjuk jamu ya. Iya. Jadi ada bermacam-macam yang seger-seger nih jamu-jamuan ya. Ada es jamuan. krim. Jadi kita Es angkat krim. minuman tradisional. Jadi sesuai dengan branding kita ada makanan minuman tradisional. Oh. Ini es krim beras kencurnya. Nah kalau yang ini es krim beras kencur. Es krim beras kencur. Es krimnya ada varian apa aja Mbak? Masih beras kencur aja. Beras kencur aja. Oke saya cobain ya Mbak. Boleh. Mbaknya boleh. Ini saya lagi. Ya. Ada ininya Mbak? Apa sendoknya? Ada di dalam. Oke Mbaknya cobain. Kenapa? Oh ini nih, ntar dulu ya. Ini Saya cobain gambar dulu ya. saya yang keluar nanti. Hah? Gambar saya yang keluar nanti. Oh, enggak. Dibalik. Mbaknya balik gini. Nah, Ya. ya. Oke. Saya cobain dulu ya. Iya, Ini homemade kan ya Mbak semuanya ya? Iya. Ada bahan pengawet ini warnanya Nggak malah ada. kayak vanila. Heeh. Rasanya unik banget. Ini rasanya jamunya kerasa sih ya. Jamunya kerasa. Tapi kayak sekilas kayak apa ya, kayak rasa coconut. Iya kayak ada rasa coconutnya, kayak ada vanilanya. Tapi kayak berasa ada jamunya, Mbak. Iya. Oke, menarik banget dan ini murah banget, teman-teman. Iya. Cuma 7.000. 5.000. Ah, 5.000. Iya. 5.000 saja. Oke. Saja. Oke. Mbak Nini kenapa kok kepikiran bikin es krim? Nah, Bikin es ini kan krim. memang yang unjuk jamu ini kan kita keluarin minuman-minuman tradisional. Jadi kita kembangkan termasuk es krim ini akhirnya muncul es krim beras kencur. Jadi ada kunyit asam, ada beras kencur, ada dawet juga, Iya. dawet suji. Tapi kenapa yang dibikin beras kencur tuh, yang dibikin es krim beras kencur? Masih ini rencananya mau kunyit asam juga. Oh, jadi ini memang ini aja coba-coba di awal ya. Nah. Nanti coba. Yang ini enak, Mbak. Saya suka. Makasih. Iya, oke. Oke, teman-teman, itu tadi kita sudah jalan-jalan sekeliling Kayu Tangan dan mencoba berbagai kuliner. Terakhir jangan lupa kalau ke kawasan Kayu Tangan Heritage ya, ke gang ya, Gang 6 ya. Mampir di Ngunjuk Jamu. Geria Ngunjuk Jamu punya Mbak Nini. Oke, demikian jalan-jalan kulinernya. Dan terima kasih sudah menyimak. Pantau terus channel saya dan Wisata Kreatif Jakarta untuk dapatkan berbagai rekomendasi wisata dan kuliner. Bye-bye.